Shalom, selamat malam Jemaat Firman Kudus. Kita bertemu lagi dalam doa multiplikasi. Jemaat yang terkasih di rumah-rumah bisa bersama-sama dengan keluarga untuk berdoa bersama dan menikmati firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh bersekutu meskipun lewat online. Engkau hadir di rumah kami masing-masing ya Bapa, dan kami akan menyediakan hati kami untuk diisi dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat terkasih, malam hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan dengan satu tema, apakah mujizat masih terjadi? Ya, apakah mujizat masih terjadi? Tidak terasa sudah 1,5 tahun kita mengalami masa pandemi. Dan satu pertanyaan yang saya terusik dalam hati, mungkin juga banyak anak-anak Tuhan yang juga mempertanyakan dalam hatinya. Kenapa Tuhan tidak mengutus orang-orang, hamba-hamba Tuhan, ya, orang-orang dipakai Tuhan untuk berdoa dan mujizat terjadi dengan pandemi ini bisa berakhir. Nah, untuk itu pertanyaan ini kita akan renungkan bersama-sama lewat firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Judul perikopnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Dan ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jemaat Firman Kudus yang terkasih, kita tidak asing dengan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu satu mujizat yang luar biasa. Nah, kalau kita renungkan dengan kondisi kita hari-hari ini, kenapa Tuhan tidak memakai hamba Tuhan dengan datang ke rumah-rumah sakit, ke pusat-pusat isolasi, tumpangkan tangan atas orang yang terkena COVID dan langsung sembuh, tumpangkan tangan langsung sembuh,
tumpangkan tangan langsung sembuh. Kenapa hal itu tidak terjadi? Apakah mujizat sudah tidak terjadi di hari-hari ini? Apakah mujizat terjadi di zaman-zaman Tuhan Yesus saja? Nah, mari kita merenungkan hal ini dengan peristiwa 5 roti 2 ikan. Bagaimana mujizat bisa terjadi? Mungkin kita tidak hanya bicara tentang COVID, tentang corona, tapi kita merenungkan tentang kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sementara kita mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkan firman Tuhan ini, mari kita melihat diri kita pribadi lepas pribadi. Mari kita belajar bagaimana mujizat itu sebenarnya terjadi. Ya, bagaimana proses terjadinya mujizat 5 roti 2 ikan itu? Ada satu peristiwa yang luar biasa. Hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang dan dikatakan hanya laki-laki. Padahal di sana pasti ada perempuan, ada anak-anak. Ya, sekalian, hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Yang pertama kita belajar. Mujizat itu terjadi saat ada hati yang diserahkan. Ya, mujizat itu terjadi kalau ada penyerahan hati. Ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Ya, memang mungkin tidak akan ada artinya 5 roti dan 2 ikan kalau di tangan si anak itu. Tetapi waktu anak ini dengan rela menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu, saya percaya ini sebenarnya diserahkan bukan hanya material makanan 5 roti dan 2 ikan, tetapi hati anak ini diserahkan sepenuhnya. Bayangkan, seorang anak, ya, bagaimana dia berpikir, ya, waduh, kalau aku serahkan nanti akan habis, aku tidak bisa makan. Itu sangat wajar dan orang-orang pasti memakluminya. Orang-orang pasti akan maklum. Kalau anak itu tetap bersikukuh, oh ini makanan yang dibawain mami, ini untuk aku bekal perjalanan. Tetapi kita lihat, anak ini bukan saja menyerahkan 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi menyerahkan hatinya nih. Berikan untuk Tuhan Yesus. Ini berikan supaya ini bisa dipakai untuk makan lebih banyak orang lagi. Ini jemaat terkasih, ada hati yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Di sini bukan hanya bicara materi 5 roti 2 ikan, tapi hati yang diserahkan. Perumpamaan tentang biji sesawi itu Tuhan Yesus berkata dalam Lukas pasal 17 ayat 6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Iman sebesar biji sesawi, apa artinya? Iman yang hidup, iman yang diserahkan kepada Tuhan, iman yang di dalamnya ada penyerahan penuh pada Tuhan. Iman yang tidak diiringi dengan pikiran-pikiran manusiawi. Waduh, kalau aku berikan ini nanti begini. Waduh, kalau aku serahkan ini nanti aku ini. Bukan iman yang seperti itu, saudara sekalian. Tapi iman yang hidup, iman yang punya progres ke depan, iman yang tidak memikirkan ekses-ekses di belakangnya, totalitas kepada Tuhan. Anak ini tidak berpikir, nanti makanku bagaimana? Nanti aku bagaimana? Tidak. Anak ini menyerahkan dengan sukacita. Anak ini menyerahkan dengan segenap hatinya. Maka ini pintu mujizat pertama sampai mujizat itu terjadi.
ada hati yang diserahkan. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana mujizat bisa terjadi? Yang kedua, jika ada hati yang tunduk dan taat. Ayat yang ke-10 dari Yohanes 6 tadi. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya. Mujizat terjadi saat ada ketundukan dan ketaatan. Saya membayangkan saat hari sudah senja, sudah mau gelap, ya, belum makan. Mungkin bisa saja mereka ayo pulang. Tapi mereka tidak lakukan. Waktu Yesus berkata, suruhlah mereka duduk. Lalu murid-murid mengorganisir orang-orang itu. Ayo duduk, silakan duduk dengan teratur. Coba kalau pikiran mereka berjalan sesuai logika, ya, untuk apa kita duduk? Toh juga tidak ada warung, tidak ada catering, tidak ada di saat itu tidak ada orang yang bisa mengirim makanan ke situ, tidak bisa pesan online seperti saat ini. Tetapi itu tidak mereka lakukan. Mereka tunduk saja, mereka taat saja. Ya, saudara sekalian, mereka tunduk, taat. Mereka duduk dan dikatakan berkelompok, ya, mereka duduk, mereka taat. Jadi mujizat terjadi kalau ada ketaatan. Ya, sekali waktu Petrus mengalami hal seperti ini. Petrus dihadapkan dengan pemuka agama dan dijerat, akan dimasukkan ke dalam penjara. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Kalau hari-hari ini Anda sekalian mendengar firman Tuhan di doa multiplikasi malam hari ini, mungkin punya problem, dilematika yang tinggi. Kalau aku lakukan ini nanti ini, aku buat ini nanti jangan-jangan begini. Pertanyaan malam hari ini, kamu akan taat kepada manusia atau taat kepada Allah? Ya. Petrus yang berkata, aku mau taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saya sekalian, ini konteksnya tentang keputusan-keputusan yang harus diambil. Ketaatan akan mendatangkan mujizat. Ketaatan akan mendatangkan sesuatu yang besar di kemudian hari. Tunduk dan taat. Mari kita periksa diri kita. Kalau hari-hari ini kita masih mengalami banyak hal, mungkin permasalahan-permasalahan yang belum selesai, mungkin hal-hal yang masih membebani hidup kita. Ingat, apakah kita lebih tunduk kepada manusia atau kita lebih tunduk dan taat kepada Allah? Memang ada resiko. Untuk kita tunduk dan lebih taat kepada Tuhan, ada resiko-resiko. Tetapi kalau kita tidak tunduk dan taat, kita juga mengambil resiko. Untuk apa? Untuk kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Tapi malam hari ini mari tunduk dan taat kepada Tuhan. Maka itu sebuah pintu mujizat bagi kita. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana mujizat masih bisa terjadi dalam kehidupan kita? Hal yang pertama, kita belajar mujizat terjadi saat ada hati yang diserahkan. Yang kedua, mujizat terjadi manakala ada hati yang tunduk dan taat. Yang ketiga, mujizat terjadi kalau ada hati yang mengucap syukur. Ayat 11 dari Yohanes 6 yang tadi kita baca bersama-sama. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yesus mengambil roti dan mengucap syukur. Ini kunci mujizatnya.
pengucapan syukur akan mendatangkan mujizat bagi kita. Di saat kita terbelenggu, di saat kita terhimpit banyak problem dan masalah, di saat kita kekurangan, di saat kita menghadapi jalan buntu. Satu hal, kalau Anda ingin mengalami mujizat terjadi atas hidupmu, mengucap syukurlah. Aduh Pak, bagaimana bisa mengucap syukur? Kalau disyukur seperti ini, firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah. Saat roti itu ditengadahkan ke atas dan Yesus mulai mengucap syukur, maka roti itu bisa mencukupi 5.000 orang. Ya, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Entah engkau kekurangan, entah engkau kelebihan, entah engkau sakit, entah engkau sembuh, entah engkau dalam masalah atau dalam pergumulan, mengucap syukurlah. Maka mujizat itu akan terjadi atas hidup kita. Dan apa hasilnya? Hasilnya Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus dimuliakan. Oh, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Dia ini benar-benar Yesus yang berkuasa. Saya sekali dikasih Tuhan. Mari kita belajar pada malam hari ini. Mujizat itu masih terjadi. Percayalah bahwa mujizat itu masih terjadi. Kuncinya ada hati yang diserahkan, ada hati yang tunduk dan taat, dan ada hati yang mengucap syukur selalu. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, malam hari ini hamba-Mu berdoa untuk firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan. Kiranya mendapat tempat di setiap hati para pendengar, para pemirsa, jemaat-jemaat firman kudus, ataupun siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami percaya ya Tuhan, mujizat itu masih ada, mujizat itu masih terjadi. Mungkin ada di antara kami yang mendengar yang mengalami permasalahan-permasalahan. Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati dengan pintu-pintu mujizat itu. Terlebih ya Bapak, malam hari ini kami berdoa untuk Bapak Gembala yang sedang proses pengobatan, proses untuk diagnosa. Tuhan, kami minta anugerah-Mu, mujizat itu masih terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mujizat-Mu Kau nyatakan untuk Bapak Gembala, di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang masih menghadapi pandemi, terutama di kota Kudus, di Jawa Tengah. Kami minta anugerah, kami minta Engkau turunkan kesembuhan, Engkau turunkan jalan keluar untuk penanganan pandemi ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan bila setiap kami yang mendengar firman Tuhan malam hari ini mendapat rema dan kekuatan dan iman yang bertumbuh, iman yang hidup, untuk kami mempercayai bahwa mujizat itu masih ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.